mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, salam sehat, salam bahagia. Izinkan pada pagi hari ini kami akan menyampaikan presentasi diseminasi modul 1.4 budaya positif dari CPP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Polokarto, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini materi terbagi menjadi beberapa subbagian. Akan kita bagi. Yang pertama, presentasi akan dimulai dari saya. Jadi aksi nyata modul 1.4 disiplin positif, restitusi 5 posisi kontrol dibuat oleh Adik Triwuryanto SPD, CPP Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Mohon izin agar lebih mudah saya sambil berdiri gitu dulu. Jadi kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti kita sudah pahami bersama bahwa setiap murid itu memiliki bakat, minat, dan potensi masing-masing, dan dalam paradigma baru hal tersebut harus kita akomodir, harus kita berikan pelayanan yang terbaik. Selama ini guru memiliki peran mendampingi belajar murid. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi miskonsepsi tentang fungsi kita sebagai kontrol bagi murid. Ilusi guru mengontrol murid yang pertama bahwa ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Selama ini mungkin kita berpikir kalau kita memberikan penguatan positif, kita memberikan motivasi itu akan berhasil dengan baik semuanya. Akan tetapi perlu kita sadari ada beberapa hal yang mungkin bisa muncul kalau kita terlalu aktif untuk selalu memberikan motivasi positif bagi siswa, maka akan ditakutkan jika siswa tersebut akan menjadi ketergantungan. Jadi dia akan mau berusaha, akan mau berbuat baik hanya jika mendapatkan penghargaan. Bahkan dia mau meraih kejuaraan jika mendapatkan hadiah. Kalau tidak mendapatkan hadiah, ya semangatnya kurang tinggi. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita dalam menangani siswa, kita memposisikan siswa dalam posisi yang bersalah. Jadi kita membuat mereka dalam posisi yang seperti misalkan ungkapan gara-gara kamu terlambat, akhirnya semua kegiatan hari ini tidak berjalan dengan lancar, sehingga murid merasa dia bersalah. Kamu tidak mau belajar, kadang kita membandingkan, kamu tidak mau belajar seperti si A. Lihatlah si A, dia mampu meraih prestasi, nilainya bagus. Hal itu terkadang tidak malah menguatkan karakter anak untuk belajar lebih serius, tetapi malah membuat dia terbebani. Dia membuat seolah orang yang gagal, orang yang tidak bisa menyamai si A tadi, dan sebagainya, sehingga dengan membuat rasa bersalah tadi tidak malah mampu menguatkan karakter. Kemudian mungkin selama ini kita juga sebagai guru mempunyai ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin selama ini kita kalau di kelas misalkan atau dalam kegiatan apapun itu kita menerapkan prinsip anak harus nurut dengan kita. Anak harus mau mengikuti alur kita, anak ramai kita marahi dan sebagainya, sehingga anak tidak berkembang, tidak menunjukkan potensi yang mereka miliki, memiliki ketakutan, sehingga ya pokoknya alurnya ada di kita, itu mungkin kurang baik.
Lebih lanjut, ini disiplin positif kita uraikan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita menanamkan disiplin tersebut dengan harapan adanya faktor intrinsik kesadaran dari dalam diri siswa, murid. Jadi mereka berbuat disiplin itu bukan karena adanya reward atau penghargaan, bukan juga karena takut ancaman guru, sehingga disiplin itu memang hadir atau datang dari keinginannya, dari faktor instinktif, bukan dari faktor ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada nilai-nilai universal yang diyakini, kemudian murid tersebut dengan kesadaran diri, akhirnya dia memiliki motivasi dari dalam diri, tidak tergantung motivasi dari orang lain untuk berbuat disiplin. Ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ini akan lebih mudah kita menguraikan atau kita mempelajarinya dalam sebuah contoh kasus. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kita mengambil contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi sebagai penghukum, guru memainkan peran dengan misal memberikan hukuman pada murid untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Juga guru mungkin dengan mengungkapkan perkataan, patuhi aturan saya, atau kamu selalu saja salah. Jadi dari kontrol murid guru sebagai penghukum tadi memiliki konsekuensi logis dari akibat penerapan tadi, yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jika di kelas hal itu dilakukan, mungkin bisa saja murid setelah mungkin dipanggil maju akan kembali ke tempat duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan mungkin bisa mengganggu temannya atau barang-barang milik temannya. Kemudian fungsi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama, yaitu guru mengatakan, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan. Jadi seolah-olah murid tersebut dibuat rasa bersalah dan membuat bapak ibu gurunya merasa kecewa. Kemudian ada pertanyaan juga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Jadi murid tersebut dibuat dia melibatkan orang tuanya, seolah-olah orang tuanya jika melihat murid tersebut melakukan kesalahan, orang tuanya akan malu, sehingga murid tersebut dibuat rasa yang sangat bersalah. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jika menggunakan hukuman, fungsi kontrol hukuman, maka selesai murid tersebut dihukum, dia menjalankan konsekuensi atau menjalankan hukuman, maka akan selesai. Tetapi jika menggunakan rasa bersalah, maka murid tadi secara emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid untuk menahan perasaan. Dia disalahkan, menjadi orang yang mungkin merasa bersalah, gagal, tidak bisa membahagiakan orang tua, atau mungkin menuruti keinginan gurunya,
atau mungkin bahkan memenuhi keinginan teman-temannya di kelas dan sebagainya. Kemudian contoh penerapan yang ketiga itu guru berfungsi sebagai teman. Di sini contohnya dengan mengungkapkan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya kali ini, ya kan. Kemudian atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi guru dengan menggunakan intonasi perkataan yang lebih halus, dia berbicara seperti dengan sesama teman, sehingga murid akan diposisikan seperti teman, dia akan eh, nyaman. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Istilahnya dia kurang mandiri. Ketika ada permasalahan, dia tergantung pada gurunya, dia harus diingatkan, dia harus diberitahu terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Fungsi kontrol sebagai teman ini juga itu bisa membuat siswa mungkin secara keakraban bisa dinilai kurang sopan juga. Terkadang di luar batas karena menganggap sebagai teman untuk bahasa percakapannya mungkin kurang sopan atau mungkin bersikapnya mungkin menganggap seperti teman biasa, kurang menempatkan guru pada posisinya. Mungkin kita sebagai guru bisa memposisikan diri jika ada murid yang berlebih dalam posisi teman tadi, mungkin kita bisa menegur atau mengingatkannya secara halus bahwa hal seperti itu mungkin kurang pantas atau perlu diperbaiki dan sebagainya. Fungsi yang berikutnya yang keempat, bahwa guru berfungsi menerapkan kontrol sebagai pemantau. Ada ungkapan bahwa seperti kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi guru di sini mengingatkan murid konsekuensi akibat pelanggarannya apa. Sebenarnya murid juga tahu jika saya melanggar apa hukumannya, tetapi guru di sini mengingatkan murid konsekuensi akibat pelanggarannya tadi dan meminta murid untuk melengkapi apa kekurangan yang dia miliki. Misal tadi atribut ya dia beli ke koperasi. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi di sini mungkin sebagai pengontrol saja, pengingat saja, tidak menunjukkan emosi, memarahi atau menghukum terhadap murid. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai contoh pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi di sini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dengan posisi kontrol yang kelima ini, guru menempatkan murid itu untuk berpikir bersama. Jadi mungkin menggali murid untuk bernalar kritis, untuk memberikan solusi atas apa kesalahan yang sudah dilakukannya, sehingga seolah-olah tidak murid bukan pada posisi yang terhukum, tetapi murid ya dalam posisi terhukum, tetapi murid tersebut tidak secara sepihak mungkin disalahkan, tetapi dia juga bisa menyampaikan alasannya, kemudian dia juga bisa untuk berpikir memberikan solusi dari permasalahannya tadi. Demikian tadi untuk materinya tentang 5 posisi kontrol. Sekarang mari kita coba Bapak Ibu untuk kita refleksikan bersama-sama. Kira-kira kita ketika di kelas itu dalam posisi kontrol apakah aku? Jadi kita di kelas
ada pertanyaan seperti ungkapan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu ketika ada ungkapan seperti ini? Sebagai pemantau, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai manajer, teman, atau membuat rasa bersalah? Ya, benar sekali, tepat sekali Bapak Ibu. Kemudian ada ungkapan lagi, pertanyaan lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ya, betul sekali. Jadi di sini langsung menghukum, memberikan pernyataan pada murid. Kemudian lanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kontrol sebagai apa? Manajer. Ya, tepat sekali. Jadi guru berfungsi di sini untuk melibatkan siswa berpikir menyampaikan ide atau gagasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Jadi di sini benar sekali ada ungkapan ayolah, tolong dan sebagainya, tolong mengerti dan sebagainya. Di sini ada eh, ungkapan-ungkapan yang seolah kita menempatkan murid sebagai teman atau mitra kita sehingga mereka lebih nyaman atau senang untuk menjalani tugas. Kemudian ada satu lagi, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai fungsi kontrol sebagai pemantau. Jadi di sini Bapak Ibu guru semisal menerapkan pertanyaan ini, maka ada standar keyakinan tugas yang benar. Jika siswa tidak mendapatkan nilai, tidak mengerjakan tugas, maka dia tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Baik. Jadi posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Ternyata dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru itu yang mewujudkan budaya positif, posisi sebagai seorang manajer. Jadi dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan murid bahwa ketika murid bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, mari kita refleksi bersama-sama Bapak Ibu. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan ketika mungkin di dalam kelas kita menemukan murid yang mempunyai masalah atau bermasalah, misal murid ramai sendiri atau banyak murid yang izin dan terlambat masuk kelas. Ketika kita masuk kelas murid baru datang, atau ketika di dalam kelas ketika pembelajaran murid bermain HP sendiri, kemudian ketika kita ajak untuk berdiskusi mengerjakan tugas, murid kurang fokus terhadap materi diskusi, lebih banyak bercanda dengan temannya. Kira-kira jika Bapak Ibu menghadapi hal tersebut, posisi kontrol apa yang akan Bapak Ibu mainkan atau perankan di dalam kelas? Tentunya dengan harapan ketika kita sudah mempelajari tentang disiplin positif, maka penanganannya kita meminimalisir untuk berperan kontrol sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, akan lebih baik jika kita menerapkan menjadi seorang teman atau mungkin pemantau, dan akan lebih sangat baik lagi jika kita bisa memainkan peran kita di dalam kelas sebagai manajer. Jadi ketika menghadapi murid, maka tidak serta-merta kita menghukum atau membuatnya bersalah, tetapi kita bisa mengajak berbicara. Apa permasalahannya, kendalanya apa, bisa menyampaikan kepada kita, kemudian kita bersama-sama dia juga bisa meminta, menanyakan kira-kira solusi yang kamu tawarkan seperti apa, yang kamu inginkan seperti apa, sehingga pembelajaran tentunya akan berjalan secara baik, siswa atau teman-teman murid yang lainnya tidak terganggu, sehingga materi akan mampu dikuasai oleh semua murid.
Eh, Demikian pemaparan materi dari saya tentang 5 posisi kontrol guru. Sebelum saya tutup, ada pantun motivasi seperti ini. Jadi tolong nanti diekspresi dengan cakep gitu ya. Jadi biar semangat ya. Bangun pagi adik berdiri, sarapan berkuah namanya selat. Disiplin murid contoh terpuji, masa depan cerah pasti didapat. Gitu. Masih ada satu lagi waktu itu. Makan pagi pisang setandan, pisang dibawa Pak Sri Mulyono. Disiplin murid jadi teladan, ilmu didapat prestasi gemilang. Tidak benar ya Bapak Ibu tentang rimanya, gitu. Jadi ada tandan mulia Pak Sri Mulyono, teladan dan gemilang itu tidak benar gitu. Ada yang kurang Bapak Ibu. Huruf E-nya belum ada gitu. Jadi ilmu didapat prestasi gemilang ternyata ada di pojok bawah. Toh, ya, gitu. Jadi ada O-nya di bawah Bapak Ibu. Itu untuk pantun motivasinya. Ya. Semoga memotivasi kita dalam mendapat disiplin. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas atau yang saya sampaikan mendatangkan manfaat, nanti bisa membekali kita ketika masuk ke dalam kelas dan menghadapi suatu permasalahan seperti contoh kasus di atas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Supaya tidak terlalu bosan, kemudian jenuh, kita exhibiting dulu ya. Oke. Untuk exhibiting yang pertama adalah coba kita tebak tokoh bangsa kita. Nah, tokoh yang terkenal di situ ada sayuran, kemudian mobil sama gambar. Apa gitu? Apa Dewi Kartika? Alhamdulillah benar ya. Oke, untuk speaking berikutnya. Oke, berikutnya adalah ada apa itu gambar elektronik, salah satu elektronik, kemudian salah satu alat. Raden Ajeng Kartini. Satu lagi, masih tebak. Gambar. Cut Nyak Din. Oke, alhamdulillah tiga topik. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Masih semangat Bapak Ibu. Oke, untuk presentasi yang berikutnya dari saya, diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian di sini adalah bagian dari tugas aksi nyata untuk PBB angkatan 2. Kemudian dari sini bagaimana pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah mampu membentuk karakter murid, guru, dan mewujudkan di dalam visi serta misi sekolah. Disiplin positif, di sini pengertiannya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah sebuah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang konsepsi keteladanan sikap merdeka dalam bukunya di cetakan kelima tahun 2013. Disiplin positif di sini ada
6 hal, yaitu disiplin positif sendiri, ada teori motivasi, dari motivasi intrinsik siswa, guru, kemudian ada hukum dan penghargaan, serta ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta ada 5 posisi kontrol. Kemudian pada presentasi ini saya akan menyampaikan tentang dari bagian disiplin positif tadi yang saya sampaikan di sini adalah bagian yang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam. Sehingga seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa maksud. Tahapan menciptakan program kebajikan di sini adalah misalkan kebajikan yang diambilkan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari nilai tadi, kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Setelah itu disempurnakan beberapa daftar kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang utama tadi, kemudian kita sosialisasikan dalam bentuk poster atau muat di dalam sosmed sebagai media keyakinan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, serta keyakinan kelas tersebut dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, selalu bersifat positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Yang ketiga, contohnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya teman atau orang lain. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Untuk mungkin ini Bapak Ibu guru maupun siswa juga bisa. Kemudian yang kelima, senantiasa saling membantu. Kemudian tahapan keyakinan kelas yang sudah diterapkan, kita bisa terapkan Bapak Ibu di kelas. Jadi kalau misalkan seperti yang sudah saya coba, saya buat untuk aksi nyata ini, antar kelas memang ada berbeda. Kenapa? Karena tahapan menciptakan keyakinan kelas itu yang pertama dari diskusi. Diskusi dahulu tentang kriteria kelas yang nyaman. Ketika kita di kelas sebagai Bapak Ibu guru, kita jadi guru, nyaman versi anak itu seperti apa? Nyaman versi kita sebagai Bapak Ibu guru juga seperti apa? Kita diskusikan terlebih dahulu. Setelah itu, kita memilih masukan dari anak-anak. Versi mereka seperti apa? Kita pilih-pilih dahulu dari nilai-nilai kebajikan nanti. Terus langkah yang ketiga, setelah kita pilih, kita ambil yang dari diskusi tadi, kita menulis. Tulis sebagai bentuk legalitas kita diskusi menjadi pedoman keyakinan kelas. Kemudian dari hasil tulisan tadi, kita membuat sebuah kesadaran karena sudah dibuat sendiri, diskusi bareng-bareng, kemudian kita sama-sama nyaman sebagai seorang guru dan dan siswa, gitu. Sehingga berharap keyakinan kelas ini menjadikan kenyamanan dalam pembelajaran di kelas, maka menumbuhkan kesadaran mematuhi
dari keyakinan bersama. Salah satu contoh adalah keyakinan dan kelas yang sudah saya buat. Yang pertama adalah kejujuran. Jadi simple, gitu. Kata-katanya biasanya kalau siswa yang mudah dicerna, tapi kuat aplikasinya. Yang pertama adalah kejujuran. Ini kebetulan kesepakatan kelas di kelas 11. Kemudian yang kedua, menghargai kreatif. Jadi menghargai kreativitas masing-masing teman, guru, atau pendapat kreativitas yang tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini posisi sebagai siswa, sebagai teman, maupun sebagai posisi dalam kelas tersebut. Biasanya di sini ada tanggung jawab dalam tugas seperti ketua, sekretaris, misalkan. Begitu, ini kesepakatan, contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya buat di kelas 11. Kalau yang ini karena di kelas 10 kadang masih baru ya. Jadi kesepakatan kelasnya ditulis di papan. Ini yang pertama, kebetulan ini kelas 10 1 ini yang sebagai contoh, yaitu adalah membuat kesepakatan kita jujur. Jadi kalau jujur misalkan ternyata di tengah kelas pada saat pembelajaran ada yang bosan atau ngantuk gitu, jadi menyampaikannya biar lebih nyaman, tidak ada rasa takut ataupun sungkan. Kemudian yang kedua tanggung jawab, ini kesepakatan kelasnya. Dan yang ketiga ini menghargai semua pendapat karena kita sama-sama belajar. Jadi posisinya sama-sama belajar, tidak saling menyalahkan. Ini contoh dari keyakinan kelas di kelas 10. Mungkin Bapak Ibu, ini keyakinan kelas biasanya dilakukan untuk membuat suasana kelas pada saat pembelajaran itu biar lebih nyaman, sehingga keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa kita sampaikan, kita berikan pada saat awal pembelajaran. Jadi caranya deal-dealan dulu di kelas itu supaya kita sama-sama nyaman, sehingga kita jadi guru juga lebih mudah ketika menyampaikan materi. Siswa juga nyaman, kalau sudah sama-sama nyaman, insya Allah pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik, sehingga tidak mungkin sebagai guru tidak otoriter. Itu mungkin dari saya salah satu gambaran disiplin positif yang diterapkan di dalam modul tadi, modul 1.4, yaitu tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau dahulu mungkin bahasanya tata tertib. Tapi kalau tata tertib itu kayak ada hukuman, ada gitu ya, ada salah satu. Kalau kesepakatan kita berangkat bersama-sama, membuat bersama-sama, sama-sama nyaman, dan seterusnya. Dan ini bisa diaplikasikan juga pada saat pembuatan tata tertib kelas. Kebetulan yang saya bahas di sini adalah keyakinan kelas pada pembelajaran. Sekian mungkin ini yang saya sampaikan, biar tidak bosan lagi kita executing lagi ya. Oke, biar tidak bosan. Coba ini game yang sekarang ini tebak warnanya Bapak Ibu. Tapi ingat, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, bacanya warnanya, jangan tulisannya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Yuk. Apa ini? Kuning. Oke. Biru. Orange. Orange atau merah ini Bapak Ibu? Orange. Oke. Oranye. Hitam. Oke. Ungu masih lancar. Hijau. Merah. Putih masih lancar. Biru. Hitam. Orange. Hijau masih lancar. Merah. Ungu. Putih.
merah, hati-hati, kuning, biru, kuning, merah, oke, merah, hitam, biru, putih, kuning, ungu, merah, oke, hitam, biru, ayo mulai, biru, biru, hitam, merah, merah, biru, kuning, ungu, hitam. Ayo, apa ibu? Biru, 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 merah, oke, kita fokus, dah, selesai. Nah, terima kasih semangat sama ibu. Alhamdulillah sudah selesai untuk ice breaking-nya. Terima kasih. Semoga dari ice breaking ini kita refresh Bapak Ibu tentang disiplin positif, gambaran tentang disiplin positif, macam-macam disiplin positif bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Lalus, monggo silakan oleh berikutnya Pak Lalus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan kaitannya dengan aksi nyata kebutuhan dasar manusia, di mana nanti manusia itu akan memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi dalam hidupnya. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan yang memang kita perlukan ini, marilah kita sebagai orang yang beriman benar-benar menggunakan akal sehat kita. Karena kehidupan di dunia itu hanya fana, kehidupan yang sementara. Jadi marilah kita mencari kebutuhan hidup itu sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu dengan baik dan halal thayyibah. Next. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Karena murid yang kita hadapi sehari-hari itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda karena sifatnya unik. Sehingga dari kutipan Ki Hajar Dewantara, salah satunya menyatakan, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh, subur, dan maksimal. Jadi kita sebagai guru, kita harus mau mengetahui karakter siswa kita atau murid kita masing-masing. Sehingga kita tugasnya adalah menuntun dari karakter atau kemampuan siswa yang sudah dia miliki. Kita tidak bisa menjadikan siswa itu sebagai seorang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Harus memiliki perilaku yang
baik nanti kita tuntun sebaik-baiknya. Next. Kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Besser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini kalau di pelajaran ekonomi mungkin merupakan kebutuhan primer. Pangan, sandang, papan. Jadi harus kita penuhi. Kalau kita belum bisa memenuhi kebutuhan yang bertahan hidup ini, mungkin kelangsungan hidup kita mungkin akan terganggu. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini hadir ya, di tengah-tengah masyarakat, karena kita hidup bermasyarakat. Seyogyanya kita bisa diterima di dalam masyarakat tersebut. Jadi di dalam pergaulan bermasyarakat kita harus menjauhi sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela. Sehingga nanti kalau kita bisa menjauhi sifat-sifat tercela tadi, maka apa yang kita alami di masyarakat pasti akan diterima dengan baik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Sebagai seorang murid yang kita ketahui ya, dari banyak unsur itu ada perbedaannya, tetapi mereka perlu kebebasan. Jadi Bapak Ibu guru di kelas perlu menampilkan atau membawa sebuah kebebasan yang menyenangkan pada anak-anak yang kita didik tadi. Karena dengan kebebasan tersebut, siswa atau murid bisa mengembangkan apa yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan sampai kita selalu menekan kepada mereka. Dia mau berbuat ini kita tekan, tidak boleh. Berbuat itu tidak boleh. Tapi kita selalu mengontrolnya, selalu menuntunnya, agar apa yang dia inginkan itu benar-benar nanti kita saranai apa yang mereka itu butuhkan. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun. Ya, di dalam diri murid pasti akan memiliki apa itu kesenangan. Karena setiap orang memiliki tingkat kesenangan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita sebagai seorang pendidik, guru di dalam menyampaikan materi pelajaran, kita juga jangan mungkin hanya terpaku pada satu metode. Harus kita memiliki beberapa metode yang nantinya murid bisa lebih senang di dalam menggunakan praktek pembelajaran yang kita berikan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Jadi seorang murid nanti akan kita berikan sebuah kekuasaan untuk dia berbuat atau belajar sesuai dengan hati nuraninya. Jangan sampai malah kita mengekang antara penguasaan oleh murid, selalu kita itu batasi. Next. Kebutuhan dasar manusia yang tadi bisa kita lihat pada layar. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Kebutuhan untuk merasa diterima bisa meliputi kebutuhan akan rasa cinta, rasa kasih sayang, penerimaan, dan hubungan sosial. Jadi ini perlu kita berikan kepada siswa di sekolah. Karena mereka butuh rasa cinta, rasa kasih sayang. Tetapi apa yang kita berikan itu berbeda dengan yang kita berikan dengan keluarga kita. Karena kalau nanti mungkin rasa cinta, rasa kasih sayang itu kita berikan sama seperti pada saat kita berada di keluarga, mungkin murid-murid tadi akan meminta kita seperti anak-anak kita yang berada di rumah. Mungkin minta uang, minta jajan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan
yang akan kebebasan. Ini meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupan sendiri. Jadi, di sini sudah jelas sekali bahwa sebagai siswa nanti kita harus memberikan otonomi, kebebasan untuk mereka juga belajar, menyesuaikan kemampuannya masing-masing. Tetapi kita sebagai guru selalu mengarahkan dan menuntun. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan ini meliputi akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Seperti halnya pada saat di kelas kita mengetahui bahwa kelas itu sebagai tempat, sebagai rumah kedua dari siswa atau murid tadi. Marilah kita membawa hal-hal yang bisa menyenangkan hati murid-murid kita. Sehingga mereka dalam menerima materi itu merasa betah ya. Tidak merasa terbebani karena merasa senang apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu, dan berpengaruh. Dr. William Glasser, psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi sudah bisa kita simpulkan ya, bahwa setiap orang pasti ya, itu memiliki tujuan hidup, yaitu kaitannya dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak mungkin ya, kita bekerja tidak memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, atau kebutuhan primer tadi. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan keindahan dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Jadi marilah kita sebagai guru benar-benar menjadikan murid kita itu terpenuhi akan kebutuhan tadi. Sehingga kalau kita bisa memenuhi kebutuhan murid, pasti murid juga akan merasa itu senang dan bisa melakukan apa yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau murid tadi tidak kita itu berikan, yaitu kebutuhan tadi tidak kita penuhi, mungkin pembelajarannya, mungkin metode yang kita gunakan tidak sesuai dengan apa yang dia itu harapkan, mungkin murid akan berbuat yang di luar nalar kita. Perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Jadi jelas bahwa kalau murid itu tidak terpenuhi dengan itu kebutuhan-kebutuhan tadi, maka dia akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas, yang nantinya akan menjadi sebuah permasalahan di sekolah tersebut. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik jika mereka datang ke sekolah dengan perut lapar atau rumah mereka kebanjiran? Jadi perlu kita ketahui, mungkin kalau ada seseorang murid kita yang mungkin datang terlambat atau mungkin tidak masuk sekolah, itu jangan sampai kita langsung memvonis dengan hal-hal yang mungkin memberatkan hatinya. Tetapi kita harus mencari tahu alasan apa yang sebenarnya terjadi. Guru harus dapat menerima murid apa adanya, sesuai kodratnya. Setiap murid adalah unik. Guru harus bisa menciptakan kesempatan murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama dan memiliki ikatan emosi satu dengan yang lainnya.
murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atau atas pilihan. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja. Jadi kita membiarkan siswa tadi bukan kita terus membiarkan tanpa kita mengkontrolnya. Perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Next. Kebebasan berarti yang pertama, kesempatan untuk membuat pilihan. Jadi, kalau kita memberikan sebuah kebebasan kepada murid yang ada di sekolah kita, berarti kita memberi kesempatan mereka untuk membuat pilihan. Dia akan belajar sesuai dengan kemampuannya. Dia belajar sesuai dengan pilihannya. Kemudian yang kedua, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Ini bisa kita ketahui saat proses pembelajaran. Kalau mereka diberi sebuah kebebasan, pasti mereka bisa menyuarakan pendapat, memberikan usul dengan percaya diri. Akan tetapi kalau tidak kita berikan sebuah kebebasan, mungkin mereka hanya diam. Dan diamnya itu mungkin pasti ada permasalahan yang tidak bisa ia ungkapkan. Kemudian yang ketiga, kebebasan berarti memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru. Jadi kepada murid-murid kita perlu kita berikan kesempatan untuk mencoba hal baru. Contoh yang konkret misalnya ada di sini ya peralatan-peralatan atau sarana-prasarana yang mungkin di rumah mereka tidak ada, tetapi mungkin dari Bapak Ibu guru memberikan alat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi di dalam memberikan alat-alat tersebut harus kita pantau benar-benar. Jangan sampai kita membiarkan alatnya kita berikan tapi tidak kita pantau, sehingga nanti mungkin kerusakan yang akan terjadi kalau mungkin mereka belum bisa menggunakan secara benar. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik akan memenuhi kebutuhan murid akan kebebasan. Jadi marilah untuk memberi kebebasan di dalam kelas, kita benar-benar menyiapkan sebuah metode yang beragam, metode yang bervariasi, sehingga lebih menarik akan kebutuhan murid terpenuhi kebebasannya. Next. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Guru jangan ragu-ragu memasukkan kegiatan yang menyenangkan di kelas. Mereka menggunakan konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi saat mereka itu menggunakan konsentrasi tinggi, itu pasti ya hal yang mau dilakukan memang benar-benar ia senangi. Mungkin dalam praktikum biologi, praktikum fisika yang sebelumnya itu ya, belum dia dapatkan ya, karena dia itu ya, mendapatkan ya, kebebasan, mendapatkan kesenangan, maka dia bisa itu ya, menyenangi dengan baik dan konsentrasi tinggi untuk melakukannya. Kemudian penting bagi guru ya, mengetahui kebutuhan dasar murid agar dapat memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi berakibat terhadap perilaku buruk murid. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, tetapi perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar dapat belajar dari kesalahan. Murid perlu terus dibimbing agar menjadi berdaya, seimbang, dan bahagia. Refleksi dan tindak lanjut. Jadi marilah Bapak-bapak, ibu guru yang saya hormati, apa yang sudah kita itu lakukan tadi ya, dalam teorinya ya, marilah kita praktekkan di dalam kelasnya masing-masing, sehingga kebutuhan dasar yang dimiliki murid itu benar-benar bisa terpenuhi dengan sewajarnya. Jangan sampai malah kita memberikan hal-hal yang menopang
hidupnya ya tidak memiliki pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tadi. Next. Ya, sebelum saya akhiri, kita akan membacakan sebuah puisi yang saya kasih judul Sekolah Kembali ke Akar. Di lorong waktu di antara buku-buku tua, disitulah ilham mendalam tertulis. Sekolah, panggung tempat kisah dimulai, di mana cita dan harapan berpadu dalam seribu mimpi. Dari pena yang menari di atas kertas putih, hingga tiap huruf membentuk pelita. Kita belajar bukan sekedar angka, namun seni memaknai dunia yang luas. Di dalam kelas yang sederhana ini, bukan hanya pelajaran yang kita serap, tapi juga kejujuran, persahabatan, dan semangat yang tak pernah pudar. Di bawah atap yang sama, kita berlatih untuk bertanya, menggali, dan mencari. Bukan hanya jawaban yang benar, namun bagaimana menjadikan diri lebih berarti. Buku-buku lama menjadi jendela untuk melihat ke masa lalu yang penuh cerita. Sementara kita menulis bab baru dengan tinta harapan yang tak pernah kering. Dalam hiruk-pikuk ilmu dan pengetahuan, ada suara lembut yang mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah perjalanan jiwa yang membentuk karakter dan melampaui batas. Sekolah, tempat kita mulai mengukir langkah, tempat kita belajar arti dari sebuah cita, sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir, karena di dalamnya terdapat kekuatan untuk menggenggam bintang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita presentasikan ini nanti bisa kita refleksikan secara nyata kepada murid-murid kita dan akan memberikan wawasan yang menambah luar biasanya untuk SMA kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diseminasi modul 1.4 budaya positif dari CGD calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Polokarto telah terlaksana dengan baik. Semoga kami sebagai calon guru penggerak dapat melaksanakan pendidikan guru penggerak ini dengan baik dan mampu ataupun bisa berkontribusi baik sehingga mampu menciptakan budaya positif yang baik untuk kemajuan SMA Negeri 1 Polokarto, Semansa Loka Jaya yang kita harapkan. Kita sebagai calon guru bergerak mempunyai slogan bahwa guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Polokarto. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.